mahasiswa Stikes Prima Indonesia jurusan Diploma 3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengetahui tipe luas dalam luka, warna luka, dan tingkatan atau fase luka. Berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu luka disengaja dan luka tidak disengaja. Nah, luka yang disengaja itu luka terkena radiasi atau barang. Nah, maupun luka yang tidak disengaja itu luka terkena trauma. Nah, luka yang tidak disengaja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada luka tertutup, yang kedua ada luka terbuka. Nah, luka tertutup ini yaitu luka di mana jaringan tidak rusak, misalnya kesleo, terkilir, patah tulang dan sebagainya. Nah, yang kedua luka terbuka. Nah, jadi luka terbuka itu di mana selaput jaringannya itu rusak. Nah, contohnya operasi. Lalu di sini ada luka berdasarkan penyebabnya. Untuk luka berdasarkan penyebabnya itu dibagi menjadi dua, ada luka mekanik dan luka non mekanik. Nah, untuk luka mekaniknya itu dia itu luka yang terdapat atau luas lukanya itu berada di permukaan kulit. Nah, untuk luka mekanik diantaranya ada luka insisi. Nah, luka insisi itu terjadi karena teriris oleh benda tajam yang disengaja, misalnya operasi. Terus yang kedua ada luka bersih. Nah, dia itu atau disebut juga bisa dengan aseptik. Nah, dia ini lukanya tertutup oleh sutra dan setelah seluruh pembuluh darah luka diikat atau diirigasi. Yang ketiga ada luka memar atau contusion wound. Adalah luka yang tidak disengaja yang terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan yang dikarakteristikkan oleh cedera atau jaringan lunak, misalnya pendarahan dan bengkak. Namun kulit tetap utuh pada luka ini. Terus yang keempat ada luka lecet atau juga disebut abraded wound. Ini terjadi antara akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya benda yang tidak tajam. Nah, lalu yang kelima itu ada luka tusuk. Luka tusuk atau disebut punctured wound. Nah, luka ini dibuat oleh benda yang tajam yang memasuki kulit. Misalnya contohnya waktu injeksi ada benda tajam yang masuk ke kulit. Nah, lalu ada luka gores atau electrode wound. Nah, dia ini terjadi bila kulit tersobek secara kasar oleh kecelakaan akibat benda tajam seperti kaca. Nah, contohnya robeknya perineum pada saat kelahiran bayi. Nah, lalu yang ketujuh ada luka tembus. Nah, jadi luka tembus ini atau juga bisa disebut dengan luka tembak, di mana adanya luka itu yang terjadi akibat dari tembakan. Nah, terus ada luka bakar. Nah, luka bakar itu combustion. Nah, luka ini terjadi pada jaringan tubuh yang kebakar. Lalu ada luka gigitan, di mana luka gigitan tersebut ini luka yang sangat tidak jelas, misalnya digigit oleh anak kecil lalu terjadi ada luka, atau digigit oleh binatang, misalnya kucing. Nah, lalu di sini yang kedua dari tadi yang luka mekanik, di sini ada luka non mekanik. Nah, luka non mekanik ini akibat zat kimia, teknik radiasi atau serangan listrik. Nah, terus ada yang ketiga berdasarkan tingkat kontaminasi. Lalu ada berdasarkan tingkat kontaminasi. Yang pertama ada clean wound. Nah, jadi clean wound ini luka bersih, yaitu luka bedah yang tak terinfeksi, yang mana tidak terjadi proses peradangan atau inflasi dan infeksi pada sistem pernapasan, pencernaan, genitalia, dan urinaria
yang tidak terjadi. Nah, luka bersih biasanya menghasilkan luka tertutup. Jika diperlukan dimasukkan drainase tertutup, kemungkinan terjadi infeksi luka sekitar 1% sampai 5%. Nah, yang kedua ada clean containment wound. Nah, dia ini luka bersih terkontaminasi. Nah, dia ini merupakan luka pembedahan di mana saluran respirasi atau pencernaan, genitalia atau perkemihan dalam kondisi terkontrol atau terkontaminasi. Nah, dia ini infeksi lukanya adalah 3% sampai 11%. Terus ada luka containment wound, yaitu luka terkontaminasi, termasuk luka terbuka, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan yang besar. Nah, dengan teknik aseptik atau terkontaminasi dari saluran cerna. Nah, pada kategori ini juga termasuk dari insisi akut, dan dia ini infeksinya kemungkinan lukanya itu 10% sampai 17%. Nah, lalu di sini ada berdasarkan kedalaman dan luasnya luka. Nah, yang pertama ada stadium 1. Ini luka superficial. Nah, jadi dia itu no-damage erythema, yaitu luka yang terjadi akibat lapisan epidermis kulit. Yang kedua ada stadium 3, yaitu luka partial thickness, hilangnya lapisan epidermis dan bagian atas dermis. Nah, lalu ada stadium 3, yaitu luka full thickness. Nah, hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau necrosis jaringan sebutan yang dapat meluas sampai bawah, tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lalu ada stadium 4, yaitu luka full thickness. Jadi yang telah mencapai lapisan otot, tendon, dan tulang dengan adanya deskripsi atau kerusakan. Lalu ada berdasarkan penyembuhan luka, ada luka akus, di mana luka akus ini proses penyembuhannya telah disepakati. Lalu yang kedua ada luka kronis yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan, dapat karena faktor eksogen maupun endogen. Nah, lalu di sini berdasarkan warna luka. Yang pertama ada warna merah atau red. Dia ini luka dengan dasar luka yang berwarna merah tua atau merah terang dan selalu tampak lembat. Dan dia ini merupakan luka bersih dengan banyak varkulasi karena mudah berdarah. Yang kedua ada luka kuning atau yellow. Nah, dia ini luka yang dasar atau luka yang berwarna kuning kecoklatan, terus kuning kehijauan maupun kuning pucat. Nah, dia ini merupakan luka keadaan terkontaminasi, terinfeksi, pus, jenis pus atau nekrois yang merupakan jaringan fibrosa. Nah, lalu yang ketiga ada luka hitam atau black. Nah, dia ini luka dengan warna dasar hitam kecoklatan, kehijauan, dan sering disebut dengan nekrois atau mati. Terus ada fase luka. Fase luka yang pertama ada fase inflamasi. Dia ini fase pertama dari proses penyembuhan. Luka dan dibagi menjadi dua, inflamasi awal dan inflamasi akhir. Nah, inflamasi awal atau hemostatis itu adalah saat jaringan kulit mengalami luka dan pembuluh darah akan pecah dan mengakibatkan pendarahan, dan tubuh secara otomatis akan bereaksi terhadap pendarahan tersebut. Nah, lalu ada inflamasi akhir atau lag phase. Dia ini setelah darah membuku dan yang dilakukan oleh tubuh mengirim pasukan sel darah putih leukosit untuk mencegah infeksi. Nah, lalu yang kedua ada fase proliferasi. Dia ini fase penyembuhan luka yang berlangsung dari hari ketiga hingga 2 minggu traumanya.
Nah, lalu ada fase maturisasi. Ini fase penyembuhan luka dimulai pada akhir ke-20 pasca luka berakhir dalam kurun waktu tahunan 1 sampai 2 tahun. Nah, lalu di sini ada cara penyembuhan luka. Gimana sih cara penyembuhan luka? Nah, cara penyembuhan luka yang pertama, kalian harus mencuci tangan 7 langkah bersih dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua, tekan luka dengan kain kasa 10-20 menit untuk mempercepat proses pembekuan darah. Yang ketiga, tutup luka dengan kain kasa plester, bisa juga plester. Yang keempat, pada jenis luka akibat tusukan benda tajam yang terjadi atau berkarat seperti paku itu wajib untuk disuntik tetanus. Nah, yang kelima itu pada dalam luka dalam perlu dibuka. Terus yang keenam, pada luka yang sudah terinfeksi itu wajib diberikan antibiotik. Nah, pada luka yang sudah mengalami pembusukan atau nekronis, maka dokter akan mengangkat jaringan sel mati. Nah, pada luka nyeri mengonsumsi paracetamol atau ibuprofen. Terima kasih semuanya.